Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, salam semuanya. Perkenalkan, nama saya Putra Halawa. Saya berasal dari Nias dan saya sekarang tinggal di Jakarta, mahasiswa, ngambil jurusan teologi. Puji Tuhan sekarang menjalankan praktek di kampus juga. Kebetulan ada gereja di sini, jadi saya tetap di kampus dan menjalankan pelayanan di sini. Khusus juga untuk RBF Jakarta, terlibat sebagai anggota dan juga sebagai belajar bersama-sama dengan menyeringkan firman Tuhan setiap harinya, dengan membaca firman Tuhan dengan setiap harinya. Ya, jadi kemarin Kak Megi sudah bagikan tentang pembagian-pembagian pasal yang akan diseringkan. Yang akan saya seringkan dari pasal 15 sampai pasal yang ke-16. Namun di sini saya hanya mengambil 2 ayat saja karena juga waktu kita belajar firman Tuhan secara bersama-sama. Yang saya seringkan terambil dari Amsal pasal 15 ayatnya yang ke-16 sampai ke-17. Sekali lagi Amsal pasal 15 ayat ke-16 sampai ayatnya yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Jadi dalam ayat ini kita dapat belajar mengenai ketaatan kita kepada Kristus dengan mengucap syukur walaupun di balik kesederhanaan kita. Ketika kita mengucap syukur di hal-hal yang paling kecil, maka hal itu akan menjadi hal yang memang membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan dituntut setiap harinya sehingga mampu melewati masalah-masalah yang telah terjadi. Sehingga lewat perkara-perkara kecil yang kita alami tersebut akan membawa kita ke dalam kekuatan sehingga mampu memecahkan setiap masalah, mampu memberikan yang terbaik. Kemudian takut akan Tuhan merupakan salah satu hal yang memang kita harus benar-benar patuhi. Ketika kita jauh dari hadapan Tuhan, melanggar perintah Tuhan, maka itu akan membawa dampak buruk bagi kita sendiri. Ketika kita hanya mau menginginkan diri kita terhadap apa yang kita inginkan tanpa meminta pertolongan Tuhan, tanpa meminta petunjuk dari Tuhan, itu akan membuat kita sendiri jatuh ke dalam pencobaan. Sebenarnya tanpa kita berseru kepada Tuhan, maka hal itu akan membuat kita terjerumus ke dalam dosa. Jadi salah satu yang memang dalam Amsal ini, dalam pasal ini menekankan kepada kita bahwa takut akan Tuhan adalah salah satu yang menyelamatkan jiwa kita sebagai orang percaya. Kemudian di sini juga di ayat yang ke-17 ini menekankan kepada kita rasa bersyukur, di mana ketika kita memiliki sesuatu sedikit, tetapi ketika kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, maka hal itu lebih berharga daripada hal yang lebih banyak kita dapatkan. Mengapa hal demikian? Walaupun ketika kita mempunyai segalanya, tetapi kita tidak dapat bersyukur, tidak dapat menikmatinya, maka tentu saja itu akan membawa kita ke dalam hal-hal yang tidak baik juga. Kecemasan, bahkan juga keraguan, bahkan juga merasa bersalah, bahkan juga ketidakmampuan mengurus hak-hak yang ia miliki. Jadi walaupun sedikit, tetapi ketika kita mengucap syukur dengan ucapan yang benar-benar bahwa Tuhan telah memberikan ini bagi saya, dan saya ingin menjaganya dan merawatnya, dan itu akan berbuah banyak walaupun sedikit. Jadi di ayat 16 dan 17 ini menekankan kepada kita bahwa takut akan Tuhan adalah mendatangkan berkat, dan dalam mengucap syukur di hal-hal yang sedikit, di hal-hal keterbatasan kita, kekurangan kita, maka itu akan membuahkan hasil dibandingkan dengan apa yang kita miliki dengan besar tetapi kita tidak mengucap syukur, maka hal itu akan membawa kita ke dalam hal yang tidak baik juga atau kita terjerumus ke dalam dosa.
Demikian yang bisa saya sampaikan dalam sharing firman Tuhan di ayat yang ke-16 dan ke-17 di pasal yang ke-16. Kiranya juga nanti kalau ada tambahan dari Dr. Ferry dan juga teman-teman, ya saya persilahkan juga saudara-saudara dan Bapak Ibu yang boleh bergabung pada sana. Terima kasih. Shalom. Terima kasih Kak Putra. Selanjutnya Kak Karnius, saya persilakan kepada Kak Karnius. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Malam ini saya akan share dari pasal 17 sampai dengan pasal 18. Jadi mungkin tidak semua, hanya beberapa ayat saja, 2 ayat. Jadi sebelum saya share, jadi dalam kita pasal 17 18 itu kalau saya perhatikan bahwa itu berbicara tentang bagaimana sifat manusia, ya, itu terdapat di situ juga bagaimana sifat kita dalam kehidupan kita sebagai umat Allah. Jadi di situ ada 2 sifat yang baik dan yang jahat. Jadi ada seperti kata-kata yang memberikan nasihat-nasihat. Mana yang kamu ikuti, mana yang kamu tidak mau ikuti. Nah, itu yang diberikan oleh Salomo, yaitu kata-kata bijak yang diberikan atau nasihat yang diberikan Salomo, yang khususnya kepada anak-anaknya, mungkin pada waktu itu dan secara umum kepada bangsa Israel. Jadi pada malam hari ini saya ambil satu ayat dari pasal 17, di situ pasal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi Bapak Ibu, ini ayat mungkin sudah familiar, bahkan seringkali kita mendengarkan ayat ini berbicara tentang orang yang dekat atau yang ada di sekeliling kita. Nah, di sini lebih dekat lagi adalah menjadi seorang sahabat. Jadi Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita banyak sahabat, kita memiliki banyak teman, sahabat yang peduli, yang dekat kepada kita. Namun kadangkala juga ada sahabat yang bersahabat tetapi tujuannya tidak baik. Ada sahabat yang menjerumuskan ke jalan yang tidak benar, tetapi ada juga sahabat yang membawa kita kepada damai dan kepada jalan yang benar. Nah, Bapak Ibu, di situ kita perlu berhati-hati bagaimana kita bersahabat. Ya, kita menjali sahabat, artinya bahwa kita bersahabat itu kepada sesama, kepada siapa saja, kita membawa dampak yang baik kepada orang lain. Tapi bukan sebaliknya kita membawa dampak buruk kepada sahabat kita. Nah, itu ditekankan menaruh kasih setiap waktu dan menjadi teman seorang saudara dalam kesukaran. Nah, ini menjadi suatu yang sering sekali terjadi dalam persahabatan kita kepada sesama. Ketika kita mengalami hal-hal yang sukar, ketika kita mengalami hal-hal yang menderita atau yang sulit dalam kehidupan kita. Tatkala itu orang-orang yang dekat dulunya kepada kita, ketika kita berada dalam masa kesuraman ini, masa kesukaran ini, orang-orang di sekeliling kita, bahkan teman kita, sahabat kita, bisa saja meninggalkan kita. Nah, ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Realita yang mungkin sering kita lihat, bahkan terjadi sekalipun dalam diri kita. Nah, itu menjadi satu pembelajaran atau bagi kita, artinya bahwa ketika kita menjadi seorang sahabat, artinya kita tidak bersahabat karena sesuatu hal, atau ada hal penting atau hal yang kita inginkan, tidak. Tetapi kita bersahabat karena ada kasih Kristus di dalam kita sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki kasih secara bersama-sama. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa
kita ini adalah sahabatnya ya. Saya ambil satu ayat dari Yohanes 15 ayat 14. Di situ dikatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Namun Yesus Kristus berkata bahwa kamu adalah sahabatku tetapi ketika kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Artinya bahwa ketika kita melakukan kehendak Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau atau melakukan hal yang baik dalam hidup ini, maka kita sudah menjadi sahabat bagi Kristus. Walaupun kita banyak sahabat di dunia ini, namun itu tidak kekal. Tetapi ada satu sahabat yang kekal di dalam kehidupan kita adalah Yesus Kristus. Ketika kita mengalami persoalan hidup apapun, hanya satu teman kita untuk bercerita kepada sahabat. Hanya satu sahabat yang paling mendengar kita adalah Yesus Kristus. Itu pada ayat 17. Pada ayat pasal 18 ayat 12. Saya mengambil satu ayat di situ. Nah, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah, itu juga ayat mungkin sering kita dengar, ya bukan baru kita dengar, tetapi saya mau mengingatkan kita pada malam hari ini. Ini ayat ya sering sekali nyata dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kenapa? Kadangkala sifat-sifat seperti begini ada dalam hidup kita. Ya. Bahkan kadangkala kita tidak menyadari tinggi hati itu ada di dalam hidup kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita selalu bahwa ketika kita mengalami tinggi hati, maka kita mendapatkan yang namanya kehancuran. Artinya dalam tinggi hati ini ada banyak hal, kesombongan, keserakahan, ya menganggap diri paling benar dan lain sebagainya. Jadi itu membawa kita kepada kehancuran. Sebab kenapa? Karena Tuhan tidak menyukai daripada sifat tinggi hati ini. Tetapi apa yang dikatakan di situ bahwa kerendahan hati mendahului kehormatan. Artinya bahwa ketika kita memiliki kerendahan hati, maka kita mendapat sebuah kehormatan. Ya, walaupun itu bukan dari manusia, mungkin kita tidak dihormati oleh manusia secara langsung atau menganggap kita paling tinggi begitu, tetapi itu sudah mendarah daging dalam kehidupan kita bahwa kerendahan hati itu adalah sifat Kristus yang kita miliki sebagai ciptaan Tuhan. Nah, hendaknya Bapak Ibu dan saudara-saudara semua kita memiliki kerendahan hati. Meskipun di dunia ini kita mungkin kita ada banyak mendapatkan misalnya banyak harta, atau kita menjadi orang-orang yang berprestasi, atau kita mendapatkan pujian yang begitu banyak daripada orang, maka kadangkala itu membawa kita untuk menjadi tinggi hati. Maka firman Tuhan berkata, janganlah kita menjadi tinggi hati, sebab itu akan membawa kita kepada kehancuran. Jadi mungkin itu saja yang saya share pada malam hari ini sebagai pembelajaran kita yang kita bisa ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Terima kasih Kak Karnius. Selanjutnya langsung saya serahkan kepada Kak Megi. Oke, halo Shalom semuanya. Shalom Kak. Saya matiin aja ya kameranya karena macet-macet. Oke, jadi kalau saya dapat Amsal 19 dan 20, kalau misalkan kita membaca tentang Amsal, banyak nasihat-nasihat ya. Tadi juga sudah disampaikan sama Karnius juga bahwa ini adalah pesan dari Salomo dan beberapa teman lainnya untuk memberikan nasihat kepada anak ataupun kepada sesamanya. Jadi lebih banyak tentang nasihat. Tapi kalau kita lihat banyak juga pasal-pasal kontradiktif gitu kan yang pernah kita singgung. Contoh ayat 19. Ayat yang pertama, lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal gitu kan. Jadi kayak pasal yang pertama itu, oh iya ya, lebih baik kita jadi orang yang miskin dan bersih kelakuannya. Jadi kayak mengingatkan kita, menasihatkan kita. Tapi di ayat yang keempat, kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Ini sedikit kontradiktif kayak karena merasa kayak jadi kita harus kaya atau jadi harus miskin. Tadi katanya lebih baik orang miskin, tapi di sini orang kaya
lebih banyak sahabatnya, tapi orang miskin ditinggalkan. Kok sedih banget ya gitu. Jadi kan, tapi ini adalah yang saya lihat juga ada di ayat 7 juga kan. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhi dia. Ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Ayat ke-7 juga seperti kontradiktif gitu kan, kayak berarti jadi orang miskin dibenci dong sama saudaranya. Jadi aku harus menjadi orang yang seperti apa gitu kan. Orang akan bingung gitu. Sebenarnya maksudnya seperti apa? Memang ketika membaca Amsal ini ayat yang pertama saja sudah jelas ya untuk apa ya? Membaca hikmat, menggunakan hikmat gitu. Hikmat adalah awal dari pengetahuan gitu kan. Dan memang ketika kita membaca kitab-kitab Amsal itu wajib banget untuk kita berhikmat gitu, kayak Tuhan mau bicara apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan gitu secara hikmat. Diawali dengan hikmat, jadi membacanya pun mendalaminya pun harus dengan hikmat. Jadi ketika baca ayat yang keempat dan ketujuh, aku pikir berarti ini adalah hal tentang sindiran gitu, kayak kalau misalkan kita lihat kan orang-orang kaya memang banyak sahabatnya, tapi kita bisa lihat di sini bahwa manusia apa ya, cinta manusia itu berarti apa ya, lemah banget gitu loh. Mereka akan mencintai orang yang lebih punya banyak uang gitu. Jadi cintanya mereka itu nggak tulus gitu loh. Jadi ya benar-benar lebih baik menjadi orang yang nggak perlu kaya gitu. Karena memang orang kaya punya banyak sahabat, tetapi orang-orang miskin ditinggalkan sahabatnya karena mereka nggak punya apa-apa kan untuk di apa ya, mendapatkan gitu. Dan kalau misalkan kita ketika apa dikaitkan dengan nasihat ini, kenapa ngambilnya adalah berarti orang-orang apa ya, ayat ketujuh, orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhi dia. Kok kasihan banget sih orang miskin. Tapi hendaklah kita seperti ini gitu loh. Ini sebenarnya orang-orang sindiran, orang-orang yang cinta akan uang, orang-orang yang fokus punya apa ya, mau bersaudara, mau berteman, mau berhubungan kalau ada uangnya, kalau ada positifnya, kalau ada menghasilkan keuntungan, begitu kan. Kadang kita jadi di ayat ini kita pun diajarin gitu, nggak perlu jadi orang yang kaya, nggak perlu jadi berbahagialah kamu orang yang miskin tapi bersih kelakuannya gitu. Ketika kamu nggak ada sahabat sekalipun ya nggak apa-apa. Ketika kamu ditinggalkan dan dijauhin saudara-saudaramu ya nggak apa-apa. Karena hanya sebatas itulah cinta mereka. Berarti cinta mereka tidak tulus kan. Cinta mereka hanya sebatas harta yang kamu miliki gitu. Kalau kita sedikit lihat dari Yakobus 2 ayat 1 gitu kan. Saudara-saudara, sebagaimana orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kita mulia, janganlah iman kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah, dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah sana. Duduklah di lantai dekat tumpuan kakiku. Jadi ini kaitannya seperti itu. Walaupun terlihatnya kontradiktif sama ayat yang di atasnya tentang nasihat, tapi kita harus melihat bahwa ini adalah suatu sindiran yang terjadi apa ya, yang terjadi di kehidupan saat ini gitu. Banyak orang melihat, memandang muka, memandang harta seseorang. Seberapa kamu seberapa kamu punya keuntungan buat saya, makanya saya mau berteman dengan kamu. Jadi ini benar-benar membuat kita berhati-hati gitu. Lalu saya ambil juga di ayat 20 dan 21. Dengarlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi sebagai anak-anak muda, kita semua di tempat ini yang lagi nge-Zoom bareng, pasti punya rancangan-rancangan ke depannya gitu kan. Kita memang benar ketika mau merancangkan segala sesuatu, doakan itu, tanyakan nasihat sama orang, jangan pakai pikiran kita sendiri, tanyakan beberapa nasihat kepada orang yang bisa kita percaya, atau orang yang sudah berpengalaman, bapak rohani kita, ibu rohani kita yang bisa apa ya, kita dapat nasihat tersebut dan terimalah didikan-didikan supaya kita menjadi bijak di masa depan. Jadi jangan tutup kuping kita untuk dari nasihat-nasihat gitu ya, atau dari saran-saran orang tua. Pada akhirnya banyaklah rancangan di hati kita, banyaklah pemikiran masa depan di dalam hati kita, tetapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Itu yang perlu kita percayai gitu loh. Jadi hanya keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Dan saat keputusan Tuhan itu terlaksana, jelas Tuhan pasti menyertai, jelas ini adalah keadaan yang baik gitu. Keadaan yang memang harus terjadi. Gitu. Lalu untuk ayat
Amsal di pasal 20, saya mengambil satu ayat, yaitu saya mengambil ayat yang ke-22. Ini yang saya share juga di grup, kayak janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Jadi ketika pas ini menjadi ayat ini menjadi rema buat saya gitu. Amsal 20 ayat 22. Janganlah engkau berkata, aku akan membalaskan kejahatan. Nantikanlah Tuhan, ia menyelamatkan engkau. Akhir-akhir ini ataupun dewasa ini banyak terjadi hal yang rasanya kok kita udah baik tapi kita dijahatin ya sama orang gitu. Baik tidak sengaja atau sengaja, orang tersebut itu rasanya jahat banget ke kita gitu loh. Kayak rasanya pengen banget bales gitu. Dan itu juga yang terjadi sama saya akhir-akhir ini gitu kan. Kayak saya udah baik gitu, tujuan saya baik, niat saya baik, tapi orang tersebut kayak jahat gitu, kayak di dalam hati tuh mangkel banget, kayak marah, pengen banget ngebales gitu loh, pengen banget marahin balik orang ini gitu loh. Karena menurut aku dia yang kurang tepat gitu berperilakunya gitu. Tapi di sini Tuhan katakanlah, janganlah engkau akan berkata, aku akan membalas kejahatan gitu loh. Jadi haruslah aku ambil ketika baca ayat ini, aku berpikir bahwa kita harus membawa penderitaan kita kepada Tuhan dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan yang setia. Sampai pada akhirnya Tuhan akan menyelamatkan kita gitu loh. Jadi ketika orang jahat sama kita, jangan berharap untuk kita lakukan kejahatan balik sama dia atau membalas kejahatannya dia gitu. Jadi aku pegang sampai sekarang pun yang membuat hatiku jadinya lebih tenang, aku bilang sama diriku sendiri, udah percayakan semua sama Tuhan yang setia gitu loh. Kalau memang ini terjadi dan harus seperti ini terjadi, ini karena kehendaknya Tuhan gitu. Jadi nggak perlu kita balas apapun. Kadang Tuhan mengizinkan hal buruk terjadi atau orang tersebut berperilaku jahat sama kita, itu bukan untuk mendamaikan orang tersebut gitu loh, bukan untuk pelajaran buat orang tersebut yang menyakiti kita, tapi buat pelajaran buat saya sendiri gitu loh. Bisa nggak saya bertahan kepada orang-orang yang menjahati saya? Bisa nggak saya tidak berlaku mulut saya serong, tidak menghina dia, tidak membalas dia gitu, dan menjaga hati saya seutuhnya gitu. Jadi kadang ketika Tuhan izinkan pencobaan terjadi dalam kehidupan kita, ketika ada orang jahat yang menjahati kita, Tuhan izinkan itu terjadi karena Tuhan mau kita belajar. Bisa nggak kita yang belajar untuk sabar? Bisa nggak kita yang belajar untuk tidak membalas orang tersebut gitu loh, dari sesuatu yang jahat gitu. Dan tahan, tunggu gitu loh. Nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau gitu. Seperti di dalam Lukas 18 ayat 7 sampai 8. Dan Tuhan yang akan membawa gitu kan. Tuhan yang akan datang menolong kita, menyelamatkan kita gitu. Jadi aku ketika baca Amsal ini terdorong banyak banget nasihat yang baru aku pelajari, dan ketika itu kontradiktif, ketika ayat itu kontradiktif, cobalah baca dengan penuh hikmat. Tuhan mau ajarin apa pada aku hari ini, dan berpikirlah kepada hal yang positif gitu. Jadi ketika itu kontradiktif, ketika ada tulisan berbahagia tentang yang miskin gitu, kekayaan menambah banyak sahabat, oh berarti aku harus jadi orang kaya baru banyak sahabat. Itu sangat tidak bijak gitu kan ketika membaca Amsal seperti itu. Jadi walaupun Amsal ini adalah nasihat, beberapa juga menurut aku sindiran, kata-kata sindiran, di mana kata-kata ini bisa kita ambil positifnya gitu loh. Oh, bukannya bukannya harus kaya dulu baru punya banyak sahabat atau disayang saudaranya, tapi biarlah kita menjadi orang yang seperti ini, orang yang miskin pun tidak apa-apa, tapi kita bisa melihat bagaimana kasih itu jujur. Kasih itu jadinya orang yang dekat sama kita dengan apa adanya kita, bukan ada apanya kita gitu sih. Jadi belajar banyak hal juga dari Amsal-Amsal ini, biarlah kiranya Amsal membuat kita semakin lebih bijaksana. Dan teruslah ketika baca Amsal mencari hikmat Tuhan, apa yang mau Tuhan bicarakan sama kita. Ketika hikmat itu didapat, takut akan Tuhan kan hikmat itu. Jadi hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi kita bacanya pun dengan penuh hal yang positif dan nggak ada negatifnya sama sekali tentang Amsal, kayak gitu sih. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Maaf kalau harus off cam karena jaringannya jelek banget. Terima kasih. Terima kasih Kak Megi. Selanjutnya mungkin Kak Abigail. Ada yang tidak ya? Ya, saya sambil di jalan nggak apa-apa ya.
Kak. Ya, jadi saya dapat Amsal 21 dan saya pilih untuk sharing. Suaranya hilang. Abigail, mic-nya mati ya? Oh, maaf. Ini udah on ya? Sudah, Sudah. Kak. Atau kalau tunggu sebentar nggak bisa ya? Sebentar lagi saya sampai. Kalau Masih mute, Ibu. Apa nih? Tunggu. Mungkin minta tolong Pak Ferry untuk mengisi sementara Kak Abigail sampai ke rumah, Pak. Ya, kita lagi membaca kitab Amsal. Setiap ayat itu bagus ya, bagus untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi sedihnya mungkin tidak bisa menghafal dan mengingat semuanya ayat-ayat. Khususnya mungkin pasal 10 sampai 22 itu 375 ayatnya. Tapi kita bisa ingat garis besar inti setiap ayat di dalam pasal-pasal. Yang pertama, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, taat kepada Tuhan. Jadi kalau hujan deras ada petir ya, petir. Jadi zaman dulu banyak orang takut akan Tuhan kalau ada petir. Tapi zaman sekarang tidak ada yang takut akan Tuhan, walaupun banyak tanda-tanda yang menakutkan dari Tuhan, seperti petir ya. Yang pertama, garis yang besar kita takut akan Tuhan. Itu iman kita. Orang takut akan Tuhan itu akan menguasai tubuhnya, bulunya, anggota tubuh itu harus dikuasai. Itu ciri khas orang takut akan Tuhan. Jadi kita menjaga mulut kita, telinga kita, dan mata kita, hati kita, tangan kita, kaki kita. Ini harus dikuasai. Orang yang belum menguasai tubuhnya, itu orang tidak tahu ya, takut akan Tuhan itu artinya apa. Misalnya, mata kita tertuju kemana? Biasanya kita melihat apa yang kita lihat, apa yang kita ingin lihat. Itu mungkin bisa, tapi mata kita tertuju pada kemuliaan Allah yang ada di seluruh bumi ini. Apakah saudara-saudara melihat kemuliaan Allah? Atau saudara-saudara melihat apa? Hal-hal duniawi? Atau hanya manusia-manusia seperti orang biasa? Itu salah. Mata kita melihat kemuliaan Allah. Itu ya salah satu contoh ya, sikap orang takut akan Tuhan. Mendengar apa?
perkataan-perkataan manusia itu bukan hanya itu saja, tapi mendengar firman Tuhan. Satu ayat saya juga ambil dari Amsal 21 ayat 3. Demikian firman Tuhan, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Amsal 21 ya hari ini, ayat ketiga. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Jadi tema yang pertama, kita takut akan Tuhan. Itu pentingnya. Bukan hanya kita hidup di mata Tuhan, tapi hidup di mata Tuhan. Yang kedua, di sini melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan. Itu dikenan di sini menyenangkan Tuhan. Jadi kehidupan kita itu kita menyenangkan hati Tuhan. Itu sangat penting. Untuk itu kita harus melakukan kebenaran dan keadilan. Tadi bertemu dengan satu hamba Tuhan dalam percakapan selama 1 jam, dia terus memfitnah hamba Tuhan yang mengajar ajaran kemakmuran. Hampir 1 jam ya dia memfitnah ajaran mereka. Itu mungkin sering terjadi dalam kehidupan saya juga. Saya juga sering memfitnah ajaran sesat, ajaran mungkin bersalah, atau kekurangan hamba Tuhan itu sering terjadi. Sering aku juga melakukannya. Memang semua itu perkataannya benar. Tetapi itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Memfitnah hamba Tuhan lain melalui perkataan kita, percakapan kita, itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Saya merenungkan, pasti tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena hamba Tuhan yang memiliki kekurangan atau mengajar ajaran mungkin yang sedikit bersalah itu pun sebenarnya keluarga kita. Kita semua anggota keluarga Allah. Maka jika kita melihat kekurangan orang lain atau melihat kekurangan hamba Tuhan atau melihat kekurangan jemaat, sebenarnya kita harus sedih karena keluarga kita bersalah. Maka ya berusaha untuk menutupi kesalahan mereka, kekurangan mereka. Itulah yang membuat ya hati Tuhan berkenan ya, menyenangkan hati Tuhan. Jadi saya juga yang merenungkannya, bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyenangkan hati saya melalui pelayanan-pelayanan, atas nama pelayanan itu banyak juga menyenangkan hati Tuhan juga, menyenangkan hatinya sendiri juga, mau mencapai cita-citanya. Tapi terlebih dahulu, yang pertama takut akan Tuhan, yang kedua menyenangkan hati Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan melalui perkataan kita dan perbuatan kita. Itu saja saya bisa sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin Kak Abigail udah nyampai. Ya, ini saya sudah sampai. Udah bisa ya di sini? Apa jelas? Ya Kak, kedengaran. Oke. Maaf ya. Jadi yang saya dapat adalah Amsal 21 dan saya pilih ayat 2 dan 3. Saya bacakan, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Dan ayat ketiga, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Di sini kenapa saya memilih 2 ayat ini? Karena ini pembukaan pasal sudah langsung kita disentil ya. Semua orang merasa dirinya baik-baik aja. Oh, saya baik-baik aja,
selama ini juga orangnya baik-baik, saya nggak berdosa, nggak terlalu lah berdosa gitu. Semua orang merasa dirinya benar ya. Of course, semua orang bakal merasa dirinya benar karena mereka tidak memandang diri sendirinya dengan self-awareness yang baik. Semua orang hanya menilai diri mereka sendiri hanya sesuai dengan yang mereka ingini. Jadi yang jelek memang mereka sengaja tidak mau mendengar. Kalau ada kritikan mereka tidak mau itu. Yang penting menurut saya adalah seperti ini. Padahal yang banyak orang lupa adalah setiap orang memiliki blind spot. Blind spot yang kadang harus kita di dalam situasi ini harus ada pandangan orang luar yang melihat. Dan di sini kita juga diingatkan itu gak penting sebagaimana menurut kita benar. Kalau kita tidak melakukan yang Tuhan mau, tidak penting seberapa baik kita menilai diri kita sendiri kalau Tuhan tidak menilai kita baik. Penilaian diri kita terhadap diri kita sendiri yang seringkali membohongi diri itu tidak penting kalau kita tidak mendengar apa kata Tuhan. Dan itu nyambung ke ayat ketiga, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Seringkali karena kita pikir, aku sudah berkorban, dan banyak orang merasa dirinya sudah berkorban untuk Tuhan. Padahal, apakah dengan mereka merasa berkorban untuk Tuhan, mereka melakukan kebenaran yang Tuhan perintahkan kepada hidupnya? Lagi-lagi itu tidak penting kalau diri kita sendiri yang merasa berkorban, padahal kita sedang melawan kehendak Tuhan. Misalnya Tuhan suruh kita ke sini, tapi kita ke tempat yang lain dan kita pakai iming-iming saya sudah berkorban banyak. Sebenarnya mau seberapa banyak kita merasa diri kita berkorban, kita sedang melawan kehendaknya Tuhan. Dan itu bernyambung juga sama yang dua. Nggak penting seberapa baik, seberapa benar, seberapa saleh diri kita menurut kacamata diri kita sendiri kalau itu bukan penilaian dari Tuhan. Dan itu reminder karena seringkali kita terbawa, aku udah melakukan ini untuk Tuhan, aku melakukan ini itu untuk Tuhan. Yang penting apakah kamu melakukan apa yang Tuhan suruh kamu lakukan. Nah, itu pertanyaan untuk diri saya sendiri dan mungkin bisa menjadi reminder untuk kita semua. Jangan terlalu gampang kita merasa kalau kita sudah berkorban banyak untuk Tuhan. Sudah belum kita mendengar perintahnya Tuhan? Terima kasih. Terima kasih Kak Abigail. Mungkin ada yang mau bertanya atau diskusi? Mau disampaikan lagi? Pak Ferry ada mau disampaikan lagi Pak? Ya itu aja. Itu aja. Menjelang hari raya, cepat istirahat. Siap-siap hari raya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih untuk Kak Putra, Kak Karnius, Kak Megi, Kak Abigail, dan juga Pak Ferry yang sudah sharing tadi. Kiranya kita semakin bertemu dalam Tuhan. Dan untuk menutup sharing kita malam ini, apakah saya bisa minta tolong kepada Katia untuk menutupnya dalam doa, Kak? Katia adalah